Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blind. We're all around you. We hunted you. And you hunted us. Diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tidak menyadari adanya dunia vampir karena sejauh ini mereka memang selalu hidup berdampingan dengan damai dan akan terus seperti itu selama mereka tidak melanggar 3 isi perjanjian yang diantaranya terkait daerah terlarang bagi para vampir yang bernama Boyle Heights. We lived in secret. As long as we stick to the 3 rules. To maintain the peace between our kind and yours. And never, ever enter Boyle Heights without permission. Pada suatu malam di Boyle Heights, tepatnya di sebuah laundry ketika seorang gadis bernama Maria tak menyangka akan dijemput oleh sang pacar yang bernama Jay. Ini orangnya. Lalu saat di perjalanan mereka tiba-tiba dipertemukan dengan seorang vampir bernama Victor yang padahal dia tak semestinya berada di sekitaran wilayah tersebut. Oh my God, Jay, who is that? Merasa ada yang tidak beres, Jay langsung membawa lari mobilnya ke suatu tempat untuk segera memberitahu rekan-rekannya. Akan tetapi di sana mereka ditemukan sudah dalam keadaan tewas tergantung, di mana ini sudah pasti merupakan perbuatan para vampir. Di sisi lain rupanya Maria juga mulai mendapat gangguan misterius dan... Ya, ternyata dalam sekejap vampir-vampir itu telah berhasil membawa Maria pergi dengan hanya menyisakan sepasang sepatunya saja. Keesokannya kita akan diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Benny. Ini orangnya, selain mahasiswa jurusan ekonomi yang terbilang aktif, dia juga merupakan seorang komposer muda berbakat yang karya-karyanya sering digunakan oleh para musisi ternama di kotanya. Hey, B plus, $60. 40 bucks? That's what I said. Sejak orang tuanya meninggal, Benny memilih tinggal bersama sang nenek hingga pada suatu ketika ia dikagetkan suara kerutuk-kerutuk di dari kamar sebelah dan ternyata di sana sudah ada Jay yang diketahui merupakan kakak tiri si Benny itu sendiri. Yeah, fine, whatever. Akibat kejadian semalam, Jay akhirnya memutuskan pulang untuk menenangkan diri sejenak meski ia harus meninggalkan pekerjaannya terlebih dahulu, yakni sebagai supir tukang antar jemput klien di lingkungan para elit dinasti vampir. What's this thing you gotta do tonight? I said don't worry about it. Sementara Benny yang belum mengetahui sebenarnya soal pekerjaan Jay, sekonyong-konyong menawarkan diri untuk menggantikan posisi tersebut dengan sedikit memaksa, sehingga akhirnya Benny pun mengizinkan pergi sebagai pengganti peran Jay. Dudes at the depot, they got chauffeur's license, they're insured by the company. Like, what if I take the car, right? Because I could use the money. No way. You scratch it, I'll kill you. Yo, you serious? You take these people where they need to go and you come straight back. ¿Entiendes? Sí, claro. Lewat seperempat malam, Benny tiba di depan sebuah rumah mewah yang mana datang seorang gadis cantik bernama Blair. Ini rarainya, meski terlihat gugup, Benny tetap berusaha meyakinkan Blair jika dirinya adalah Jay, termasuk kepada Joe atau satu klien lainnya yang datang belakangan. Okay. Mereka seperti tidak peduli mau siapapun supirnya, yang jelas rute malam itu Benny harus mampu mengantar mereka ke 5 lokasi berjauhan dan harus sampai di tujuan terakhir sebelum terbit fajar tanpa ada tawar-menawar lagi. Are you sure you know what you're doing there, Jay? We're hitting every single one of these parties tonight and we need to get to the last stop by morning. Setelah cukup lama berkendara, akhirnya Benny harus menghentikan mobilnya di depan sebuah istana megah di mana seperti tengah diadakan pesta topeng di sana, dan sebelum memasukinya harus memperlihatkan dahulu tanda pengenal persis seperti yang Joe dan Blair lakukan saat itu. Thanks. Kembali kepada Jay yang tengah menjelaskan tentang kejadian pada malam kemarin. Dalam hati kecilnya Jay tak ingin merusak hubungan baik mereka dengan vampir yang terjalin selama 3 generasi ini. Tapi di sisi lain ia juga harus bertindak karena Victor seakan telah menabuh genderang perang dengan cara menculik Maria dari sisinya. We have until tomorrow morning. After that, to get to me. Let's go put this work in.
Sementara itu, Benny dikejutkan dengan menemukan benda seperti tanda pengenal yang dia lihat tadi. Beruntung ia sempat mengamankannya terlebih dahulu sebelum Joe dan Blair kembali menyeret dia masuk ke dalam mobil. Dari cara mereka memperlakukan kepolosan Benny layaknya peserta arisan berondong, sudah dipastikan jika misi pertama mereka memang telah berjalan dengan mulus, sehingga perjalanan pun lanjut pada misi berikutnya. Singkat perjalanan, mereka sudah tiba di sebuah area parkir dan lagi-lagi Benny dipaksa untuk menunggu di dalam mobil. Sejurus kemudian terdengar dering handphone Joe yang ketinggalan, yang karena penasaran, Benny pun lantas memeriksanya, yang dari sepintas terlihat beberapa SMS soal Jay dari seseorang bernama Victor. Di sini Benny mulai merasa ada yang aneh, karenanya ia mencoba meminta Jay untuk segera menghubunginya, dan keanehan itu semakin menjadi ketika Benny coba membuka tasnya juga, yang mana terdapat banyak gepukan uang yang ada bekas ceceran darahnya. Di tengah kepanikan tersebut, Benny melihat seorang polisi tengah memeriksa satu persatu mobil yang terparkir. Karena takut ketempuhan, maka ia pun bergegas pergi ke dalam gedung pas ketika Pak Polisi itu melihat persis ke arahnya. Diketahui gedung ini merupakan sebuah hotel super mewah yang tidak sembarangan orang boleh memasukinya. Beruntung dengan benda yang Benny temukan tadi, akhirnya ia mendapat sambutan baik dari resepsionis hingga mengantarkannya menemui Joe dan Blair di lantai atas. Yeah, I'm meeting the two girls. Yeah, please. I don't have all day. Dan betapa terkejutnya Benny ketika melihat kedua klien sedang menghisap darah dua pria di ruangan pribadi, di mana Benny akhirnya sadar jika mereka berdua ternyata adalah spesies vampir. This isn't what it looks like. Okay, I'm just. Tak ingin identitasnya tersebar, Joe lantas menyeret Benny ke dinding, sehingga dengan sendirinya Benny mengaku jika dirinya bukanlah Jay, melainkan hanya saudara tiri yang iseng-iseng menjadi supir tembak. I'm not Jay. What? I knew it. Joe sempat mau menghukum Benny karena ulahnya, tetapi spontan Blair menghalangi karena menurutnya Benny masih berguna untuk membawa mereka ke posisi Jay berada saat ini. Lalu ketika mereka teralihkan pada satu pria yang ternyata masih hidup, Benny pun bergegas pergi untuk segera melapor polisi di parkiran tadi. Hey, what's wrong with him? Max. Don't, please, wait, listen, you can't kill me. You can't. Emergency. There's these two women, right? And they're after me. And two women? After you. Alih-alih mendapat respon, Benny malah ditangkap atas tuduhan telah berusaha membocorkan keberadaan vampir dan kegiatannya. Dan usut punya usut, polisi ini juga merupakan kacung dari si Victor, yang tanpa sepengetahuannya, Victor telah mengutus dua vampir wanita ini untuk menjalankan sebuah misi terselubung. Excuse me, Officer Anderson? You're saying you killed two men upstairs. Now that can't be right? Of course not. We are just making our collections, business as usual. Beralih ke Victor yang terlihat sedang menikmati darah segar yang masih terjaga kemurniannya karena dialirkan langsung dari sang sumber atau sumbernya, yakni para manusia bernasib malang yang diternak untuk mensuplai konsumsi Victor sehari-hari. Malam hari itu juga Victor segera pergi menemui salah satu atasannya dari kalangan eksekutif para vampir. Beliau yang telah mengetahui bahwa Victor telah melanggar perjanjian lantas mengusirnya pergi. Akan tetapi Victor tetap bersikeras dengan pendiriannya dan baru akan pergi setelah ia berhasil membantai si atasan tersebut. You fed where you weren't supposed to and started a war with Jay Perez. Stupid as shit. Like I said. You're gonna have to do a lot better than that if you want me to reverse it. I'm not going anywhere. After I kill both of you, of course. Di sisi lain, Blair telah berusaha menenangkan Benny yang terlihat semakin nyorot-cod, sehingga diketahuilah bahwa di dunia vampir juga terdapat level birokrasi di mana Victor merupakan elit oposisi yang karena tak setuju dengan perjanjian damai, maka ia bermaksud mengkudeta seluruh kekuasaan vampir dengan membantai para eksekutifnya dalam satu malam sekaligus.
There are 5 bosses that control most of the major territories in LA. And our kind, like your kind, answer to leaders. Yeah, but Victor's sick of not having any real power. You take them all out at the same time, same night. Exactly. Pada sebuah percakapan telepon, Victor mengatakan kepada Joe bahwa target mereka tinggal tersisa 2 lagi. Lalu mengenai masalah Benny, Victor akan menjadikannya sebagai umpan kedua untuk memancing Jay pada saatnya nanti Jay gagal menemukan pelaku penculikan Maria. 3 bosses down. And 2 to go. Got his little brother instead. It's okay, we can use the brother. Really? We can't let them regroup after tonight. Sementara di tempat lain, lebih tepatnya pada klub mewah yang ada pesta topengnya tadi, Jay bersama para pembela perdamaian lainnya menemukan vampir si pemilik klub dalam keadaan terluka parah, sisa pembantaian yang dilakukan Joe dan Blair sebelumnya. Don't move. You move, I gotta put this knife through your heart. He's coming for all of us. Victor did this? His girls did this. Dari sana Jay berhasil mendapatkan petunjuk kemana dia harus mengejar gadis-gadis Victor. Namun karena si vampir ini tiba-tiba menyerang, maka akibatnya seperti ini. Wake up, rise and shine, come on. Awake. Where were they going? Can you get me some blood, Jay? First you gotta tell me where Victor's at tonight. 3 kings left me like this to Hey. Give me some blood. Beralih ke tempat yang baru saja disebutkan, yaitu sebuah bar bernama Three Kings, di mana si pemilik bar tersebut merupakan target keempat Victor yang akan dihabisi Joe bersama Blair malam ini juga. Sayangnya si target sudah tewas duluan dan hanya menyisakan seorang ketua pemburu vampir yang telah menganggap perjanjian damai ini sudah usai. You don't remember me? Remember what? Lost a lot of friends and things like you. I mean, with the truce falling apart, it's open season on you freaks. I don't like this. We should move. Dalam sekejap, posisi kedua vampir cantik ini pun terkepung busur panah yang siap menghujam jantung mereka. Lalu pada detik-detik kedua rekannya akan dieksekusi, tiba-tiba saja Benny mengambil sebuah tindakan nekat dan... For once, they're helpless. Kill him. When there's one, there's many. Betapa terkejutnya Jay melihat sang adik tengah bersama 2 vampir anak buah Victor. Dan apa mau dikata, sebuah gangguan dari vampir lain membuat pengejarannya harus sedikit terhambat dan Benny pun menghilang pergi. You know you're not allowed to be here. Move. No. Di belakang bar, Jay bertemu salah satu pemburu vampir yang menginginkan agar Jay dan anggotanya menyatukan kekuatan dengan mereka untuk mengalahkan para vampir. Tapi di sini Jay menjawab jika dirinya hanya berurusan dengan Victor saja. We got resources, we got a network. Wake up, Jay. Oh, Victor. Di saat yang sama, Benny membawa kedua rekan vampirnya ke rumah si nenek untuk berlindung dan... Hey, it's me, whoa. Panikan si nenek memuncak di saat melihat Benny yang cakulen tiba-tiba datang memborong 2 wanita cantik sekaligus. Lalu Benny mencoba menenangkan beliau sambil membalut luka di tangannya dengan bantuan si Blair. ¿Cómo te pasó? Nadie figured out that. Esta me gusta más que la otra. Beralih ke sebuah restoran di mana Jay sudah ditunggu kedatangannya oleh Victor. Di sini Jay siap mengikuti keinginan Victor asalkan Maria dan Benny yang tak bersalah segera dibebaskan. Namun di sini Victor justru memilih untuk tidak membebaskan siapapun dan tiba-tiba You took people from my neighborhood. Innocent people. Maria and Benny have nothing to do with this. Let them go. Ya, kemarahan Jay kian tak terbendung ketika diketahui ternyata menu santapan Victor malam itu adalah steak daging Maria. I saved her for you. Your sweet Maria. We haven't even gotten started yet.
Menjelang sepertiga malam, Benny, Joe, dan Blair sudah kembali melakukan perjalanannya dan sampailah mereka pada ke tempat kediamannya mangsa terakhir, yaitu seorang bos vampir bernama Rocco. Ini babangusnya, sedikit rasa penasaran Rocco akan kedatangan mereka yang secara mendadak berhasil ditumpas dengan gaya bujukan ala-ala Joe yang to the point ke inti tujuannya dalam tanda kutip, sementara Benny dan Blair dibiarkan menikmati kolam renang di belakang sambil bercerita tentang masa depan. Namun tiba-tiba, What's with late night hay? Oh, you wicked bitch. Mine, bloodsucker. ya, ternyata mereka telah digerebek pasukan pemburu vampir yang kemudian bentrok dengan anak buah Rocco sehingga keributan pun semakin tak terkendali. Di tengah situasi ini, Blair susah payah mengevakuasi Joe yang terkena tembakan busur panah sampai akhirnya berhasil dibawanya ke dalam mobil. Lantas Benny pun segera membawa lari mobilnya menjauhi tempat tersebut. Bersamaan dengan sinar fajar yang mulai menyongsong, Blair menyuruh Benny mempercepat laju mobilnya menuju pemberhentian terakhir yang tak lain adalah rumah kediaman Victor. Oh God. I'm hoping you'll be okay. We have to get to the last stop. Okay. Okay. Okay, let's get her inside. Take the car and run. Benny tahu jika Jay pasti ada di sini, namun Blair tetap mengingatkan dia bahwa tempat ini sangat-sangat berbahaya karena bisa jadi Victor akan menghabisinya juga. Benny sempat berpikir apa lebih baik pulang saja ya, hingga pada akhirnya ia bulat untuk tetap di sana menyelamatkan si Jay. Dengan sebuah tongkat bisbol, Benny memberanikan diri memasuki sebuah ruangan tempat para tawanan Victor termasuk Jay terkurung di sana. Dan ketika Benny hendak membebaskan Jay, tiba-tiba, You see me? dalam posisi terdesak, Benny masih berusaha membuat dirinya tetap tegar. Selain berani menawarkan diri untuk menggantikan Jay, dia juga bahkan sempat menyerang Victor meski usaha tersebut berhasil dipatahkan dengan mudah dan memaksa Blair bangkit untuk membelanya. Hey, don't you fucking touch him! What are you doing? He's... Don't. Oh, this is interesting. She's just confused. Di sini Blair cenderung berpihak kepada Benny daripada Joe, teman dekatnya sendiri yang semula membujuk agar Blair tetap bersamanya. Kini Joe berbalik jadi memarahinya hingga menikamnya. I want out. No! No! You are nothing! No! Dan ya, apa yang telah direncanakan Benny sebelumnya berjalan cukup sempurna, di mana sinar matahari dari balik reruntuhan itu berhasil membakar tubuh Joe hingga hancur menjadi kepingan silalatu. Tak lama kemudian Jay muncul dari balik kegelapan. Sayangnya itu hanyalah sebuah jebakan untuk memancing Benny agar Victor bisa menggigitnya. Dan ketika itu terjadi, beberapa tikaman dari Blair tak mempan sama sekali sampai akhirnya Blair sadar bahwa setelah digigit vampir, pasti akan berubah Benny menjadi vampir juga. Maka dari itu, dengan setulus hati Blair mendonorkan darahnya untuk Benny, meskipun sekedar memulihkan luka bekas gigitan saja, karena sekali vampir, tetaplah Dracula. Singkat waktu, Jay sudah kembali pulih, begitupun dengan Benny. Adapun soal dia yang sudah berbeda dunia, Jay hanya menyampaikan pesan agar Benny tidak lupa jalan pulang. I know where home is. Left you a little something. Sementara itu, Benny yang sekarang jadi suka merasa ngarui setiap ada leher ngangkang seperti ini. Tapi untungnya, kini dia juga sudah punya leher yang lebih amucuy lagi, yaitu si Blair. Yo, Benny man, hold up. Hey. Yeah, I gotta go, but I'll see y'all later, yeah? Yeah. Yeah. Y'all wanna ride?
tamat, ending yang cukup membagongkan.